Wow, saya tahu saya berjumpa dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Katakan amin yang paling keras. Saya tahu saya berjumpa dengan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Katakan aminnya lebih dahsyat lagi. Dan saudaraku, arus itu tidak berhenti. Jauh dari berhenti, maaf Pak, tapi saya harus katakan ini. Yang saya lihat arus itu semakin deras. Dia semakin deras. Arus yang sama, saudaraku. Dan ketika saya mengatakan hal ini, saudaraku, saya tidak mengatakan ini sebagai sesuatu yang tanpa alasan. I've been in this church for more than 20 years. Lebih dari 20 tahun, Pak. Mungkin kalau dihitung, saudaraku, saya sudah ada di gereja ini mungkin hampir 25 tahun. Since I was so little, sama-sama orang Solo ya, Pak. Since I was very little. Saya masih sangat kecil, saudaraku. Almost 25 years. Tapi izinkan saya mengatakan ini selama 25 tahun saya ada di gereja ini, saudaraku, I've seen a lot. Saya mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman di gereja ini, saudaraku, dan saya mengucap syukur. Saya hanya mengenal satu gereja, saudara. Karena sejak dari awal saya masuk di gereja inilah yang sudah membawa saya mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan saya. Bukan hanya itu saja, saudaraku, ketika saya berjumpa dengan satu pribadi itu, saudara, my life changed. I've seen a lot. Tapi izinkan saya mengatakan dalam 25 tahun saya ada di gereja ini, saya belum pernah melihat sesuatu yang sedahsyat yang sedang Tuhan kerjakan saat ini di tengah-tengah saudara dan saya. Dan yang saya lihat tidak semakin kecil. Minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan di APL, saudaraku. Kita memindahkan gereja kita yang ada di St. Moritz ke APL. Kapasitas yang ada di St. Moritz sudah terlalu kecil, saudaraku. Kita diperhadapkan pada pilihan bagaimana kita akan terus ada di St. Moritz dengan keterbatasan kapasitas. Akhirnya kami memilih, saudaraku, untuk membawa St. Moritz ke APL dengan kapasitas yang 2 bahkan 3 kali lipat lebih besar. Tapi yang saya lihat jauh di luar perkiraan saya, saudara. Minggu lalu berapa banyak dari saudara yang sempat ke APL? Ada? Gak terlalu banyak. Terima kasih tim ibadah IR1 yang setelah dari sini support ke sana ya, kemarin minggu ya. Tapi izinkan saya katakan ini, saudaraku, bahkan dari mulut koordinator saudara sendiri, Pak Dani ketika datang ke sana, saudara, beliau berkata, Pastor Nita, yang ada di sini tidak berkurang jumlahnya, justru bertambah minggu lalu. Tapi ajaibnya yang ada di APL, St. Moritz yang tadinya dengan kapasitas yang terbatas, saudaraku, ketika diberikan lahan yang jauh lebih besar, saudara, di waktu yang bersamaan sudah bertambah 3 kali lipat daripada jumlah ketika masih ada di St. Moritz, saudaraku, tanpa sedikit pun mengurangi jumlah yang ada di sini. Yang saya tahu, arus ilahi yang sama yang dulu pernah membawa 4 miliar burung puyuh. Dia sedang menghembuskan satu persatu, saudaraku. Itu yang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Aminnya boleh katakan lebih dahsyat lagi. Dan izinkan saya katakan ini, Bu, orang yang sudah masuk dalam arus ilahi hidupnya tidak akan pernah sama. Dia akan dibawa pada roller coaster keajaiban demi keajaiban. Yang tadinya hidupnya terus kalah, saudara. Yang tadinya rasanya ya memang orang Kristen harus kakinya napak di bumi ini. Orang Kristen ya orang Kristen, tapi mujizat kayaknya susah. Tapi dengar baik, ketika kau izinkan dirimu masuk hanyut di bawah arus ini, saudaraku. Memang masalahnya tidak hilang. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah, Pak. Sejak kapan Tuhan menjanjikan tidak ada masalah? Masalahnya tetap ada, tapi masalah adalah satu materi yang dipakai Tuhan, saudaraku, untuk mengadakan mujizat yang jauh lebih dahsyat lagi. Dan kembali sekali lagi pujian kemuliaan itu hanya bagi Dia saja. Minggu lalu saya ceritakan, saudaraku, arus yang sedang berhembus ini bekerja dengan tanpa batasan, saudara.
Seorang bapak yang salah satu keluarganya ada di kota Solo, saudaraku. Kakaknya ada di Semarang, maaf saudaraku, berasal dari kepercayaan yang berbeda. Tapi adiknya ini saudara melihat keadaan kakaknya didiagnosa oleh dokter saudaraku. Kanker stadium 4 out of nowhere. Kakaknya depresi, Bu. Ini yang mereka berasal dari keluarga yang kaya, Pak. Keluarga yang mampu. Ini yang kakaknya katakan kepada adiknya, apa gunanya semua hartaku? Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan. Tapi adiknya memberanikan diri berkata kepada kakaknya, datang ke Solo. Ada Miracle Night Service. Datang. Saudara tahu di tengah keadaan depresi kakaknya, saudaraku, di tengah keadaan yang terpuruk dan tidak ada jawaban, dia tidak bisa menemukan jawaban. Stadium 4 itu adalah vonis yang tidak gampang, saudara. Datang ke kota Solo, ikut Miracle Night Service, saudaraku. Dengan anugerah Tuhan, Tuhan pakai siapa saja, saudara. Berapa banyak dari saudara mengerti mujizat-mujizat yang terjadi saat ini, bukan pakai 1, 2, 3 hamba Tuhan, no. Tangan siapapun. Saya masih ingat kesaksian Dr. Meli dan Pak Dr. Jun ya. Kemarin juga mengalami tangan siapapun, gak peduli saudara. Tuhan pakai tangan siapapun. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Bapak ini datang saudaraku berjumpa dengan Pak Obaja, didoakan oleh Pak Obaja pulang. Tidak berapa kemudian keluarga membawa untuk ke Penang saudaraku. Cek diagnosa total. Dari Penang hasil keluar dinyatakan apa saudaraku? Bersih total. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Arus itu tidak semakin kecil. Arus itu tidak hanya akan menghanyutkan 1, 2, 3 orang. Kalau ada iman yang cukup, saudara masuk dan terjun di dalam arus itu. Lihat. Arus itu akan menjungkir balikan kehidupan saudara dan melihat Yesus Kristus nyata, saudaraku. Dan kabar baiknya saudara pagi hari ini, saya ingin mengatakan kepada saudara dan itu yang akan saya deklarasikan pagi hari ini. Bersamaan dengan arus itu Pak, open door dia kerjakan. Itu judul firman Tuhan yang saya bawakan pagi hari ini, pintu terbuka. Open door. Bersamaan dengan arus itu yang tadinya sudah tertutup, yang tadinya tidak ada jalan saudaraku, arus itu akan mencari celahnya. Dia memastikan pintu terbuka atas hidup saudara di dalam nama Yesus. Saat ini aku deklarasikan pintu-pintu yang tertutup dibukakan di dalam nama Yesus. Buka Alkitabnya saudaraku, kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua. 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara. Satu ayat saja yuk kita baca sama-sama 2, 3. Ketika aku tiba di mana? Troas, untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaannya di sana. Tuhan telah membuka jalan untuk kehidupan saudara. Tuhan telah membuka jalan untuk masalah saudara. Dari apa yang kita baca ini saudaraku, saudara bisa melihat sesuatu yang jelas. Kata-kata yang dipakai sangat jelas saudaraku. Tuhan telah membuka jalan. Artinya saudaraku bukan dari pihak kita Pak. Bukan dengan cara kita Bu. Bukan kita yang paksakan. No. Bukan kita yang berusaha dengan semua kekuatan kita. Tapi hari ini saya membawa kabar baik Pak. Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang sudah membukakan jalan yang tadinya tertutup.
Dan bukan hanya itu saja saudara, kalau saudara baca dalam kitab bahasa Inggrisnya maka di sana dikatakan the door was open. Hari ini kalau saudara datang di tempat ini dan yang kau lihat pintu tertutup. Hari ini kalau kau datang di tempat ini dan kau terus masih berpikir pintunya masih tertutup. Hari ini kalau kau datang di tempat ini dan engkau masih terus berkata pastor, tapi pintunya masih tertutup, izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. Lihat sekali lagi Pak. Karena sekali lagi kau lihat, pintu itu sudah dibukakan. Saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Karena pintu itu sudah terbuka. Yang tadinya hati-hati yang tertutup saudaraku. Halo. Berapa banyak dari istri-istri di tempat ini yang kau berkata, pastor, pintu hati suami saya tertutup. Pastor, pintu maaf itu sudah tidak ada lagi. Pastor, pintu pengharapan itu sudah tidak ada lagi. Come on, read it once again. Baca sekali lagi maka saudara akan menemukan di sana the door was open. Sudah terbuka. Look at it once again. Lihat sekali lagi. Look closely. Lihat lebih dekat. Kalau kau tadinya berkata, enggak pastor, pintunya masih tertutup. Come on. Saudaraku, saya bukan orang tahta bahasa saudara. Saya tidak ahli di dalam bahasa, tapi saya rasa semua orang awam pun bisa mengerti saudara. Kalau dikatakan pintu telah terbuka, kalau dikatakan the door was open. Tidak dibutuhkan orang ahli tata bahasa untuk menerjemahkannya. Halo, pintu maaf atas hidupmu sudah terbuka. Pintu anugerah atas bangsa ini sudah terbuka. Pintu jalan keluar masalah atas setiap problemmu sudah terbuka. Pintu kesembuhan sudah terbuka. Satu demi satu saya perkatakan saudaraku saat ini. Pintu hati yang bahkan tadinya tertutup saudaraku. Hati yang bahkan rasanya sudah begitu sulit. Saudaraku, saya percaya Rasul Paulus ini bukan anak kemarin sore. Dia bukan orang yang baru di dalam dunia ini, saudara. Dia orang yang sudah melanglang buana, saudara, di dalam hal ini. Dia terjun di dalam pelayanan ini, saudaraku. Dia orang yang sudah mengalami begitu banyak hal, saudara. Saya yakin, Pak. Begitu banyak masalah terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Alkitab mencatat berapa kali dia karam kapal, berapa kali hampir mati. Apa yang dialami Rasul Paulus jauh lebih dari yang kita pikirkan, Pak. Berapa kali dicambuk, harus dipenjara. Mungkin saudara katakan, pastor, itu yang saya alami. Kegagalan demi kegagalan itu yang saya alami ketika saya berusaha menembus tembok itu. Tembok demi tembok yang lebih besar, justru itu yang saya lihat. Saudaraku, look at it once again. Lihat sekali lagi. Kalau saudara masih melihat pintu itu tertutup, saya perkatakan hari ini the door was open. It has to be open. Pintu apapun itu saudaraku saat ini. Tangkap rema ini dengan iman, tangkap dengan iman dan mulai deklarasikan. Saya tidak tahu pintu apa yang tertutup dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi atas keluargamu. Dan saya tidak tahu pergumulan apa yang kau alami, saudara. And I don't care. Karena yang saya tahu, saudaraku, pintu-pintu yang tertutup itu hanyalah sebuah jalan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih dahsyat lagi. Semua pintu-pintu yang tertutup yang kau perkatakan begitu sulit itu, Pak. Pintu tertutup atas pemulihan hubungan keluargamu, saudaraku. Pintu tertutup atas apapun yang kau alami saat ini. Saya perkatakan di dalam nama Yesus sudah terbuka. Oh, kami terima, kami tangkap dengan iman di dalam nama Yesus.
Saudara lihat dengan semua yang dialami Rasul Paulus, saudaraku. Kita buka ayat selanjutnya. Kisah Rasul 28 ayatnya yang ke-31. Lihat apa yang Tuhan kerjakan, saudara, di sana. Kisah Rasul 28 ayat 31. Sama-sama yuk kita baca, 2, 3. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sungguh-sungguh berani menceburkan dirimu dalam arus ini, saudara. Saya tahu ada beberapa banyak orang yang menceritakan kepada saya, Pastor, setelah saya mengikuti semuanya ini, hidup saya jadi roller coaster. Yang tadinya hidup saya itu aman-aman saja, tenang-tenang saja, yang enggak terjadi yang seperti apa, ya tidak terjadi juga yang aneh-aneh. Tapi kenapa setelah saya mengikuti ini semua, hidup saya jadi roller coaster? Siap-siap saudaraku, siap-siap. Saudara akan melihat apa yang disampaikan firman ini terjadi dalam kehidupan saudara. Tanpa rintangan, tanpa rintangan. Tanpa rintangan, begitu saja saudara temukan. Bahkan ketika kau ceritakan tentang Yesus, tanpa rintangan, begitu saja menjawab, yes, oke, mau, terima. Oh, saya nggak dengar kata amin dari tempat ini. Saya nggak mendengar kata amin lebih dahsyat lagi dari tempat ini. Yang masih mahasiswa, yang masih kuliah, yang tadinya approvernya sangat sulit sekali saudaraku. Kali ini saudara ajukan langsung approve. Saudara yang saat ini kalau ada yang sedang tender, saya tiba-tiba diingatkan saudara. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengajukan tender, di dalam nama Tuhan Yesus, approvalnya tanpa rintangan terjadi saat ini. Kalau saudara ceburkan dirimu dalam arus ini ya saudara, saudara akan melihat yang mengerjakan bukan kita, tapi Dia. Karena Alkitab jelas mencatat Tuhan telah membuka pintu dalam kehidupan saudara. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, seorang pelayan Tuhan gereja kita saudara bersaksi dari kota Jogja saudara. Saya mendengar kesaksiannya dan saya sangat diberkati sekali saudara. Hal ini terus terjadi, saudaraku. Kebetulan salah satu dari murid kami, staf gembala yang ada di kota Jogja, saudaraku. Dia adalah seorang anak jadi anak pendeta, saudara. Dia pindah ke kota Jogja, saudara, menikah dengan orang Jogja. Kebetulan menikah dengan suaminya sama-sama satu jemaat, saudaraku, sama-sama pelayan Tuhan. Tetapi latar belakang keluarganya ini masih sangat kuat adat istiadatnya, saudaraku. Bukan hanya itu saja, saudara, masih sangat kuat, saudaraku, memegang kepercayaan mereka. Ketika saudara bisa bayangin deh, anak Tuhan masuk ke keluarga ini begitu berat, saudaraku. Banyak sekali saudaraku, hal-hal yang tidak mungkin mengenakkan. Bahkan setiap kali gerak-geriknya seolah-olah diawasin, yang orang Kristen beginilah, yang orang Kristen begitulah. Enggak gampang, saudara. Tapi tahukah saudara, satu ketika saudaraku diberikan sebuah kabar, saudara, paman dari pelayan Tuhan kita ini, saudaraku, sudah ada di titik yang paling bawah. Keluarga semuanya, saudaraku, sudah dikumpulkan, saudara. Dan begitu berat, saudara, karena keluarga ini masih berasal dari kepercayaan yang lain. Mau jenguk saja tidak diizinkan tadinya, saudaraku. Tetapi tahukah saudara, ketika angin arus ilahi itu berhembus, saudaraku. Yang tadinya enggak bisa, yang tadinya enggak mungkin, yang seolah-olah bertahun-tahun justru melawan, saudaraku. Secara ajaib, saudara, justru diberikan jalan, bukan hanya diberikan jalan, dari keluarga meminta saudara untuk mendoakan. Diizinkan masuk karena sudah posisi ada di IGD, saudaraku. Dari keluarga mengizinkan mendoakan, saudara. Dan ketika didoakan, yang ajaibnya, salah satu staf gembala kita ini didorong, ditanya, mau enggak terima Yesus? Di akhir-akhirnya, saudaraku, dalam keadaan seperti ini, saudara, ketika ditanya, mau enggak terima Yesus? Tidak ada rintangan, tidak ada halangan, langsung dijawab dengan jelas, yes, mau terima Yesus, saudaraku. Saat itu juga didoakan menerima Yesus, saudara.
Kadangkala saudara pernah nggak yang ngalami seperti ini ya? Diizinkan Tuhan tiba-tiba kondisinya membaik begitu rupa saudaraku. Yang tadinya sudah terbaring tidak bisa berbuat apa-apa, bisa bangun saudara. Ternyata itu waktu yang dipakai untuk memberikan pesan-pesan terakhirnya saudaraku. Keesokan harinya sudah dipanggil pulang. Tetapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan rupa-rupanya yang lebih dahsyat lagi bukan hanya itu saudaraku. Satu keluarga yang tadinya masih dari kepercayaan yang berbeda dengan semua adat-adatnya saudaraku. Ternyata di waktu terakhir ketika bangun kembali ini saudaraku. Satu kesempatan tiba-tiba seperti bangun dan sehat kembali. Saudara tahu pesan terakhir yang diberikan apa kepada satu keluarga? Dia mengatakan dia kepingin mendengar keponakannya itu berkhotbah saudara. Dan dia berkata, kalau aku dipanggil pulang, pastikan semuanya harus dilakukan seperti kepercayaanku yang baru. Aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu keluargaku, dia mengajak saudaraku, satu keluarganya untuk melakukan hal yang sama. Dan sungguh ketika dia dipanggil pulang saudara, istrinya menyampaikan kepada keponakannya ini saudara, tolong kamu yang berkhotbah. Om pengen, pesan terakhir Om pengen dengar kamu yang berkhotbah. Jadi sungguh saudaraku, Gereja Keluarga Allah di Kota Jakarta yang melayani semua prosesnya saudara. Sampai selesai satu keluarga itu dibawa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Arus ilahi yang sedang Tuhan kerjakan tidak mengenal batasan saudara. Semua rema satu persatu yang Tuhan berikan atas gereja kita saudara, ketika saudara melakukan tindakan profetik, terjadi begitu saja anugerah Tuhan. Masih ingat waktu itu kita ada di India dalam perjalanan di bis saudaraku. Tuhan memberikan rema yang sangat jelas sekali, buka sebanyak mungkin parit-parit. Tindakan profetik yang Tuhan rindukan kita kerjakan di tengah-tengah kita adalah Pondok Daud. Semakin banyak Pondok Daud dibuka, semakin banyak Tuhan kerjakan karyanya yang ajaib saudara. Dan itu ditepati saudara, terus menerus Tuhan kerjakan. Lalu bulan Februari kemarin masih ingat benih profetik. Saya mendengar begitu banyak kesaksian ketika mereka melangkah dengan iman menaburkan benih profetik. Sampai detik saat ini saudaraku, saya masih mendengar kesaksian demi kesaksian. Yang saya tahu saya nggak bisa saksikan satu persatu, waktunya akan terbatas sekali. Terus terjadi ketika mereka taburkan benih profetik, terjadi begitu saja. Masih ingat bulan ketiga Maret saudara. Apa yang Tuhan kerjakan? Mujizat kesembuhan demi kesembuhan. Tuhan kerjakan tumpang tangan atas orang sakit, si sakit akan sembuh. Begitu saja ketika jemaat-jemaat dari gereja ini berani untuk bangkit saudaraku. Mereka yang tadinya sama sekali merasa kami bukan siapa-siapa pastor, cuman mau saja dipakai Tuhan, tumpang tangan. Oh enggak perlu saudaraku, pendeta enggak perlu orang yang terkenal, enggak perlu siapa-siapa. Kalau saudara percaya firman Tuhan berkata barang siapa percaya, tumpang tangan atas si sakit, dia sembuh. Dan begitu saja saudaraku terjadi kesembuhan demi kesembuhan. Hari ini dengar baik, rema firman yang Tuhan berikan kepada setiap kita saat ini saudaraku, the open door. Pintu terbuka atas kehidupan saudara, tangkap rema ini saudaraku. Tindakan profetik yang harus kita lakukan adalah apa saudara? Bersaksi. Jangan sia-siakan momen ini saudara. Masih ingat firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi displaynya Tuhan. Jadi sampelnya Tuhan. Ketika saudara menyediakan dirimu jadi displaynya Tuhan. Keajaiban demi keajaiban itu jadi bagianmu. Bukan satu mujizat. Karena kalau saudara jadi displaynya Tuhan, satu mujizat gak akan cukup. Bukan dua mujizat, bukan tiga mujizat. Hidupmu adalah mujizat. Ketika saudara berani melangkah menjadi kesaksian. Tahukah saudara apa yang diceritakan oleh SG kita ini saudaraku? Di tengah satu situasi yang tidak mengenakkan saudara, kadang Tuhan mengizinkan sesuatu kita banyak tidak mengerti saudara. Orang tua dari SG kita ini didiagnosa terkena penyakit kanker saudaraku. Mengalami semuanya, melewati proses operasi dan lain sebagainya. Sebagian dari saudara mungkin bertanya, pastor, tapi nyatanya enggak sembuh.
Tapi tahukah saudara, bukankah setiap kita memang pada akhirnya akan dipanggil pulang? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Tapi lewat semuanya itu saudaraku, lewat semuanya itu Tuhan punya cara dan punya rencana. Kadangkala tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita pikirkan. Pegang Tuhannya, jangan pegang mujizatnya. Yang mengerti katakan amin. Mujizat bisa mengecewakan saudaraku. Karena sering kali saudaraku, jalan Tuhan bukan jalan kita, rencana Tuhan bukan rencana kita. Kalau tidak ada mujizat dan saudara meninggalkan Tuhan, kalau sedikit-dikit semuanya tergantung pada mujizat, dengar baik. Dia punya agenda. Kadang agendanya tidak masuk pikiran kita, kadang agendanya tidak persis seperti yang kita inginkan. Tapi tahukah saudara, satu keluarga besar dari SG kita ini, sama sekali tadinya belum mengenal Yesus saudaraku. Bahkan mengeraskan hatinya, sangat sukar untuk diajak. Pas saya sendiri juga heran saudara, pada saat itu saya posisi ada di Jogja. Saya katakan kepada suami saya jujur posisi capek saudaraku, setelah khotbah seharian penuh saudara. Itu hari sudah malam, kami posisi ada di Jogja, malam itu juga kami harus kembali ke kota Solo saudara. Saya katakan kepada suami saya, sayang kita ada di Jogja. Lain perkara kalau kita tidak ada di Jogja. Kita ada di Jogja, ayo kita datang. Kami datang berdua saudaraku, ajaibnya lewat kesempatan itu justru dari apa yang tidak diinginkan saudaraku. Tahukah saudara, lewat mertuanya, menantunya ini saudaraku, dia pakai kesempatan itu, saya sampai takjub saudara. Pasangan suami istri ini saya acungi jempol saudaraku. Kenapa? Lewat kesempatan itu. Tadinya saudaraku saya tuh hanya duduk saudara. Di tengah rumah duka saudara. Satu orang datang minta didoakan nangis-nangis. Berikutnya lagi datang minta didoakan nangis-nangis. Berikutnya lagi datang sampai akhirnya keluarga gak enak. Pastor Nita kayaknya jangan di sini. Nanti ini rumah dukanya berubah ini nanti saudaraku. Jadi KKR saudara. Jadi akhirnya saudaraku saya dibawa, saya diungsikan di belakang bagian dari ruangan belakang. Saudara tahu kalau di rumah duka biasanya bagian belakangnya, maaf saudaraku, peti itu selalu ada tempat ruang untuk istirahat. Saya diungsikan ke sana saudaraku, ajaibnya keluarga ini memakai kesempatan itu. Satu keluarga besar yang tadinya belum terima Yesus, dibawa semuanya rame-rame saudaraku. Ada di ruangan belakang, mereka berkata, Pastor Nita tolong doakan. Saya bersama dengan suami saudaraku, benar-benar saya sampai geleng-geleng kepala. Itu pertama kalinya saya ngalamin saudara, rumah duka diubah jadi tempat KKR saudara. Karena di belakang rumah duka saudara, bukannya kita konseling mengatasi rasa duka, enggak saudaraku. Justru di situ saya tumpang tangan, tiba-tiba Tuhan berbicara dengan perkataan hikmat saudara. Satu persatu Tuhan perkatakan saudara, ketika saya doakan satu orang, Tuhan bicara tentang siapa dia, Tuhan bicara apa yang dia alami. Semuanya tiba-tiba saat itu juga saudaraku, di tengah ruang duka itu bisa saudara, manifestasi saudaraku. Manifestasi begitu rupa sampai tidak berhenti menangis begitu rupa saudara. Tapi hari itu satu keluarga besar saudara. Satu keluarga besar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dengar baik, cara yang pertama yang Tuhan gerakkan untuk saudara dipakai menjadi display. Untuk menjangkau begitu banyak orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena mereka adalah tanggung jawabmu. Cara yang pertama adalah lewat hubungan saudara. Family outreach, itu cara yang pertama yang Tuhan kerjakan. Tapi tahukah saudara, ketika SG ini tadi dia gak berani terlalu cerita ini saudaraku. Karena ceritanya kalau diceritakan, saya aja yang ceritakan, terlalu vulgar saudara. Jadi setelah satu keluarga ini terima Yesus, tiba-tiba saudara dia didiagnosa, saudara terkena salah satu penyakit saudaraku. Penyakit di bagian yang sensitif saudara. Itu tadi dia tidak menceritakan. Dalam kesaksiannya dia berkata saudaraku, sebelum dia meeting itu dia berkata, dia gak bisa gerak saudara. Untuk jalan aja itu sakit sekali saudaraku, dia gak bisa gerak. Jadi satu penyakit ini terjadi begitu saja, tadinya gak ada apa-apa saudara. Tapi setelah dia justru dipakai Tuhan untuk membawa satu keluarganya. Makanya tadi dia ceritakan, kok seperti ada satu tantangan yang terjadi saudara. Justru mengalami satu serangan seolah-olah justru malah yang tadinya dia yang membawa malah dia sendiri yang kena saudara.
Tapi Tuhan tidak kurang caranya saudaraku. Pada saat kami hari Kamisnya meeting saudara, dengan kondisinya yang bahkan untuk berjalan aja susah. Tadi yang si istrinya bercerita, mereka memaksakan diri untuk tetap datang. Suaminya tuh sampai berkata, udah sayang kamu gak usah datang, aku aja yang datang. Karena memang suaminya tahu untuk jalan aja gak bisa. Bisa bayangin sudah, meeting kami ini duduk lesehan sudah. Itu untuk jalan aja gak bisa, terus duduk gimana? Tapi tahukah saudara saat itu saudara Tuhan bekerja, dia duduk bersila, dia berkata tiba-tiba terasa bagian itu panas saudaraku. Begitu saja pujian dan penyembahan diangkat. Pada saat itu saudara saya masih ingat sekali, saya katakan kepada dia. Saya katakan seperti ini kepada dia, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ketika janji Tuhan yang ada di dalam kehidupanmu, engkau menyadari itu janji Tuhan dan engkau ambil alih dengan kuasa, dengan power. Siapa kira sih saudaraku? Jangan berharap iblis akan senyum-senyum saja dan berkata, monggo kerso silahkan, jangan harap saudara. Dia akan lawan sekeras tenaganya, dia akan lawan sebisanya. Tapi dengar baik, firman Tuhan sudah memberikan satu janji kepada kita. Tunduklah kepada Allahmu, lawanlah iblis, dia harus lari daripadamu. Ini yang dikerjakan oleh SG kita ini saudaraku, dia duduk di sana, dia memuji menyembah Tuhan, dia tangkap rema firman Tuhan. Tahukah saudara apa yang terjadi saudaraku? Saat itu juga saudara, beberapa hari kemudian dia pulang, dia sudah bisa berjalan. Bukan hanya itu saja, dia pulang, dia cek semuanya saudaraku, dia kasih kabar ke saya, pastor, enggak tahu gimana, tiba-tiba didiagnosa, semuanya sudah hilang begitu saja saudara. Hari-hari ini saudara akan menemukan kejanggalan demi kejanggalan dan keanehan demi keanehan. Karena dia Allah yang sanggup melakukan semuanya saudaraku. Sejak dari hari itu saudaraku, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lewat keluarga ini saudara, sekarang dia bercerita kepada saya, satu keluarga besarnya sebulan sekali selalu berkumpul bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Setiap hari Minggu mereka beribadah bersama-sama di gereja kita saudaraku. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Katakan kiri kananmu, keluargamu adalah tanggung jawabmu. Jangan lepas tanggung jawab saudaraku. Tuhan berikan mereka kepada saudara. Itu tanggung jawabmu. Yang kedua, bagaimana caranya saudaraku? Yang kedua yang Tuhan mau kerjakan, bukan hanya penjangkauan atau orang-orang yang ada di sekelilingmu, keluargamu. Tapi yang Tuhan inginkan saudaraku melalui kesaksian. Halo, coba senggol kiri kanan, sudah bersaksi atau belum? Sudah bersaksi atau belum? Enggak peduli kecil atau besar saudaraku. Kesaksian kecil atau besar Pak. Yesus kita baik. Semakin saudara saksikan, lebih dahsyat lagi dia akan kerjakan. Oh yes. Saudara kalau punya anak, Pak, sama-sama dikasih mainan. Yang satu dikasih mainan nadanya datar. Thank you papi. Sama-sama dikasih mainan, yang satu jingkrak-jingkrak, lompat-lompat. Kira-kira saudaraku, cerita ke kiri, cerita ke kanan. Papi beli ini nih, papi beli ini nih, papi beli. Kira-kira saudara, saudara akan lebih seneng sama yang mana saudaraku, yang datar atau yang ekspresif. Yang bercerita ke kiri dan ke kanan. Menceritakan kalau papinya baik, sudah mengerjakan ini dan itu, yang mana saudara? Yang seperti ini kalau saudara jadi orang tuanya, saya jamin saudara, besok-besok lagi nggak usah minta, dibelikan lagi hanya demi lihat ekspresinya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya lebih dahsyat lagi. Senggol kiri kanan lagi katakan sudah. Makanya bersaksi. Amin. Ini enggak berani nyenggol karena sesama biskota dilarang saling mendahului. Sudah. Yuk yang ketiga yuk. Maafkan saya bercepat-cepat sudah. Yang ketiga yuk. Penjangkauan melalui kasih saudara. Saya berdoa saudaraku. Apa yang terjadi, kisah yang terjadi di kota Solo, saya sangat tersentuh saudara, dan sudah terjadi sekarang ini. Kisah di Solo masih ingat seorang Gojek online saudaraku. Hal yang sepele. Saudara tahu bagaimana dia menerima Yesus? Hanya sederhana, ada seorang anak kecil, instead of 10,000 giving 20,000, instead of 20,000 giving 50,000. Halo, kebaikanmu menyentuh saudara.
Yang lebih ajaibnya lagi, dia nganter lagi ke Klaten, sama-sama gereja keluarga Allah, ternyata nganter paket sekolah minggu, saudara. Bukannya disuruh pulang, diajak makan, saudara. Diajak makan sekali lagi, dikasih 100.000. Dia sampai tergeleng-geleng, dia nggak bisa berkata apa-apa, dia cuma mikir ini semua benang merahnya satu kata, satu nama, saudara, benang merahnya, GBI Keluarga Allah katanya. Dicari, saudaraku, masuk ke gereja kita, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Satu kebaikan itu penting. Minggu yang lalu di APL saya ceritakan, si tukang gojek yang sederhana ini, saudara, yang tadinya Rp1.000 aja di kantongnya nggak punya. Di akhir cerita kalau saudara dengar kisahnya, saya sampai ketawa kepingkal-pingkal, saudara. Kenapa? Ya itu orang Solo banget, saudaraku. Sederhana sekali, dia ngomong dengan begitu sederhana sekali. Dia ngomong ya kalau sekarang yang tadinya 1.000 perak aja nggak punya, sekarang ya 1 juta ada di kantong saya. Tapi saudara tahu orang yang sama saya baru aja mendengar kesaksiannya beberapa minggu yang lalu, saudara. Kemarin ini tepatnya saya saksikan di APL, saudaraku. Tahu orang yang sama yang berkata 1.000 perak aja nggak punya. Baru-baru saja menyaksikan diberikan anugerah Tuhan keliling Eropa, saudaraku. Bukan hanya keliling Eropa, yang tadinya saudaraku dia ajak ke gereja itu sampai diusir dari rumah oleh orang tuanya, saudara. Bukan satu hal yang mudah. Baru saja saya mendengar satu kabar yang membuat saya hampir menangis. Satu keluarga dibawa ke gereja kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Halo, izinkan saya berkata kebaikanmu berkenan di hadapan Tuhan. Minggu yang lalu kesaksiannya masih ingat? Dimulai dari apa, saudara? Hanya bawain roti sama obat. Masih ingat kesaksiannya? Seorang bapak-bapak yang dalam keadaan terluka parah. Dia dipikir pakai sorban, saudara. Ternyata itu adalah perban yang membebat seluruh kepalanya karena terluka, saudaraku. Dia yang tadinya jijik dengan darah, saudara. Tapi memberanikan diri bawa roti, bawa makanan, bawa obat. Justru didoakan bapak itu. Saat didoakan, saudaraku, bapak itu meneteskan air matanya, menangis. Dia justru berkata, aku mau terima Yesus. Saat itu juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Dibawa ke gereja kita, saudaraku. Maaf saudara, karena kondisinya mungkin sebagai seorang pemulung dan lain sebagainya. Dibawa ke gereja kita, oleh gereja kita dimandikan, saudaraku, dibersihkan. Diberikan bekal, saudaraku. Hidupnya berubah, sekarang sudah ada di kota Solo menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Di sini juga sama, saudaraku, beberapa waktu yang lalu Arben ya, dalam gerakan tim kita, saudaraku, M1 itu dalam gerakan tim kita bersama-sama untuk menjadi berkat, saudara. Sederhana, kita cuma punya kerinduan apa sih, saudara? Sederhana sekali, memanusiakan manusia. Apakah itu terlalu susah, saudara? Biarlah mereka itu tetap manusia. Mereka berada dalam keadaan terpuruk, saudaraku, tapi di mata Tuhan mereka tetap manusia yang berharga dan precious. Setiap hari Jumat, saudara, mereka dari jam 9 malam mereka berkeliling, saudaraku, di sekitar kota Jakarta ini, saudaraku. Mereka mencari orang-orang yang ada di dalam keadaan-keadaan yang sudah sangat tidak manusiawi, saudara, dan memberi sedikit pengharapan. Beberapa waktu yang lalu saya juga mendengar beberapa kesaksian ya, Arben ya, dari mereka teman-teman yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Tidak butuh cara yang susah, saudaraku, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Jadi Yesus buat mereka. Kalau orang kenal Yesus itu orang yang baik. Orang kenal Yesus itu kasih. Doa saya, anak-anaknya Yesus juga kasih. Dari hidup saudara-saudara di tempat ini. Kasih Yesus disebarkan atas kota kita. Kasih Yesus disebarkan atas Indonesia. Yang keempat, saudaraku, saya boleh undang pemain musik maju ke depan. Yang keempat, ajak ke gereja, saudara. Kita buka ayatnya, Lukas 14 ayat 22. Ini ayatnya ini unik sekali, saudara. Lukas 14 ayat 22. Sama-sama yuk kita baca, 2-3. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat, 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya apa, saudaraku?
pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena apa saudara? Rumahku harus penuh. Tangkap ini saudaraku. Ini yang ngomong bukan saya sebagai pendeta. Kalau yang ngomong sebagai pendeta, saya sebagai pendeta, saudara mungkin berkata habisnya pendetanya yang ngomong. Enggak saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan dengan jelas. Kata paksakan ini saudaraku dalam bahasa aslinya bukan paksakan dipaksa dengan cara kasar, no. Kata paksakan ini yang dimaksud berusahalah dengan segenap tenagamu. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan sebisa yang kau mampu lakukan saudara. Bapak mengatakan dengan sangat sederhana saudaraku. Dia tidak punya keinginan banyak. Bapak kita cuma punya satu keinginan, Pak. Rumahku harus penuh. Is it too much? Sebagai bapak saudaraku, dia cuma ingin anak-anaknya itu dibawa pulang ke rumah yang sesungguhnya. Is it too much? Bapak mana yang senang melihat anaknya hilang saudaraku? Saudara di sini yang adalah orang tua. Saya bertanya kepada saudara, kalau anak-anakmu hilang, is it too much just to ask for them to come back? Tuhan tidak minta banyak saudaraku. Tapi hari ini jelas-jelas firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, rumahku harus penuh. Sudah tahu apa yang saya lakukan hari ini di tempat ini? Kenapa saya masih melakukan apa yang saya lakukan ini saudaraku despite everything? Karena satu kata-kata ini. Rumahku harus penuh. Saya yang tadinya saudaraku hidup yang sudah seperti sampah bagi saya saudaraku. Hopeless, useless saudara. Tapi ketika saya pulang ke rumah bapak saya ini saudaraku, saya didandani begitu rupa. Ketika saya pulang ke rumah bapak, apa yang tercatat di dalam Alkitab, jubah itu diberikan, cincin itu diberikan, kasut itu diberikan saudaraku. Kenapa saya melakukan yang saya lakukan sederhana? I don't want to be selfish. Saya tidak mau menikmati semuanya sendirian. Apa yang saya alami Pak? Saya kepingin orang-orang yang di luar sana yang saat ini hidupnya masih tidak ada pengharapan yang seperti saya dulu, yang hopeless, yang useless, yang dianggap sampah. Saya pingin saudaraku, yang di luar sana datang ke tempat ini, pulang kembali kepada bapaknya, merasakan hidupnya berubah. Doa saya pribadi, lepas pribadi di tempat ini, Tuhan pakai sebagai alatnya untuk memperkenalkan siapa pribadi yang begitu luar biasa itu. Yang terakhir saudaraku, saya tutup dengan ini. Yang terakhir, kerajaan Allah tentang kuasa dan mujizat. Kalau saudara sudah berbicara tentang kerajaan Allah ya saudaraku, saudara bicaranya itu tentang power saudara. Hari-hari ini saudaraku, ada begitu banyak masalah yang saudara tidak bisa jawab dengan solusi manusia. Ayo naik level saudara. Duduk dekat Bapak. Hari-hari ini saya kemarin sharing juga di APL saudaraku. Saya dengan Pak Jo itu cuma punya satu proyek saudara. Proyek kami sederhana, kami pegang Mazmur saudaraku. Di sana dikatakan duduklah di sebelah kananku. Maka aku akan membuat musuhmu tunduk di bawah kakimu. Pak Jo kalau ngomong sama saya tanya, kamu mau ngapain? Dia ngomongnya sederhana saudaraku, dia ngomong, kalau orang Solo itu kalau ngomong mantep saudara. Nanti saya dimarahin saudara. Satu kalau ngomong bahasa Jawa dimarahin suami saya saudara. Kamu tuh ngomong bahasa Jawa emangnya orang Jakarta bisa ngerti semua katanya saudara. Dia bilang proyek ngancani Tuhan, proyek nemenin Tuhan saudara. Jadi hari-hari ini saya dengan Pak Ajo tuh punya proyek cuma sederhana saudara. Kalau dicari kamu kemana? Nemenin Tuhan, nongkrongin Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Yang dia cari tuh gak banyak loh saudaraku. Apa susah tuh saudara?
Kalau dia mintanya itu, kenapa sih saudara begitu susah? Untuk saudara bekerja 8 jam satu hari, saudara nggak susah. Untuk saudara susah payah untuk semuanya, saudara nggak susah. Saudara punya waktu. Tapi kalau dia cuma minta kepada saudara, duduk di sebelah kananku, maka aku akan membuat musuhmu tunduk di bawah kakimu. Apa begitu berat saudara? Nemenin Tuhan. Padahal kalau saudara tahu, ketika kau duduk di sebelah kanannya, kau akan melihat all the wonder, semua keajaiban, semua kebaikan, semua keindahan Tuhan, engkau akan dibuat melihat semuanya itu. Hari ini doa saya saudaraku, ada orang-orang di tempat ini. Gereja ini tidak mengajak saudara hanya ibadah, rutinitas dan liturgi saudaraku. Saya cuma minta satu aja, ketemu Tuhan yang saya temui. Itu aja. Saya cuma minta itu aja saudara. Karena ketika saya jumpa dengan dia, hidup saya gak pernah sama lagi saudaraku. Ketika saudara bangkit berdiri nantinya, saudaraku datang di hadapan Tuhan. Cukup katakan, Tuhan, aku mau. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Aku mau Tuhan jadi saksi. Aku mau duduk dekat Engkau, aku mau Tuhan. Karena ketika saudara lakukan bagian saudara, dia kerjakan bagiannya yang jauh lebih dahsyat lagi dalam kehidupan saudara. Bangkit berdiri jemaat Tuhan.